Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Apa kabar hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita membuka pembelajaran ini, misalkan kalian lihat kondisi ruang kelasnya, apakah sudah bersih? Coba lihat di kolom bangku barangkali ada. Oh, udah ada sampah tuh, tolong pulang tuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya, dipersilakan. Siapa ya Pak? Itunya PM. Pak, silakan. Sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum ke pembelajaran, mari kita absen dulu ya. Mas Henry ada? Aditya? Ahmad Jailani? Ada. Al-Amar? Aldi? Anissa? Ayi? Darul Ilman? Devika Maskupa? Desri? Firda Fadila? Indah Regina? Dia Priyani? Sakir? M. Alwi? Muhammad Ali Nurdin? Muhammad Elan? Muhammad Fatih? Muhammad Fatih Rizki? Muhammad Ridwan Supron? Nazbar Mitahul Khair? Resti? Reni? Repa? Rian? Ada ya? Santi? Sakit? Susilawati? Sakit Tulan? Ada ya? Coba kita mengingat kembali tentang materi yang sudah saya sampaikan pada minggu-minggu kemarin tentang apa? Tentang sujud ya. Tentang sujud. Sujud itu bagi berapa bagian? Bagian. Ada sujud syukur, sujud sahwi, ada sujud tilawah. Masing-masing itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sujud tersebut ada sebab-sebabnya, ada dalil naklinya, kemudian ada bacaannya. Silakan oleh kita, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang baru ya, tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Coba barangkali di antara kalian siapa yang tahu tentang kitab-kitab Allah? Coba. Barangkali ada. Silakan. 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 Ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama? 4. Adalah kitab yang wajib diketahui. Sebetulnya banyak ya. Kitab-kitab yang wajib diketahui itu banyak. Namun ya, yang wajib diketahui hanya ada masing-masing ada Rasul sebagai penerimanya. Nanti kita lihat materinya ya di depan. Baik, kita mulai saja ya. Tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan memahami tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya. Ya. Kemudian yang ketiga, memaparkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Lanjut, mari kita lihat peta konsepnya. Peta konsepnya di sini kita akan memahami lagi tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Perhatikan peta konsepnya.
kitab yang wajib diketahui ada 4. Ya, sekali lagi ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Nah, ini ke bawahnya nanti yang 3 kitab yang dahulu itu kita berkewajiban untuk mengetahui sejarahnya, ya, mengetahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Jadi kita harus percaya, harus yakin bahwa 3 kitab tersebut pernah ada, ya, pernah ada. Dan sikap mulianya nanti untuk sikapnya adalah toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Itu sudah diajarkan dalam PKI, dalam PPKN itu sama, ya. Kemudian yang keempat kitab Al-Quran. Nah, ini adalah kitab yang terakhir, ya, sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kewajiban kita kepada kitab Al-Quran yang pertama diketahui sejarahnya, kemudian diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami dan dipedomani isinya. Ya, Bapak selalu menekankan kepada kalian, ya, untuk kitab Al-Quran setiap sesudah sholat walaupun 1 ayat jangan ditinggalkan, harus selalu dibaca. Kemudian sikap mulianya kita harus mencintai Al-Quran dan rajin beribadah, rajin beramal soleh dan menjauhi maksiat. Itu harus, ya, karena itu sudah perintah dari Al-Quran. Selanjutnya mari kita renungkan apa yang terjadi ketika seseorang berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini, jika hidup tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Jadi hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Tentunya di sini yang dimaksud adalah pedoman. Jadi kita manusia harus mempunyai pedoman hidup. Dan pedoman hidup manusia itu adalah Al-Quran, ya, sucinya. Bisa memisahkan, membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Selanjutnya kita akan memahami tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Perhatikan, iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu tujuan utama dari kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Perhatikan slide berikutnya, ada nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Ya. Di sini ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Telah lama sekali, ya, sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi pada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Jadi hitungnya ketika Nabi Isa lahir, ya, tahun 1 Masehi. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah nama-nama kitab beserta Rasul sebagai penerimanya. Kemudian di sini ada pokok-pokok ajaran kitab Taurat, kitab Zabur, sudah sama saja, ya. Tentang pokok-pokok ajaran kitab, dalam kitab itu memerintahkan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah salah satunya adalah mengesahkan Allah. Taurat, ya, Zabur, Injil ataupun Al-Quran itu sama. Perintah paling utamanya adalah mengesahkan Allah. Silakan yang bisa dibaca pokok ajaran kitab Taurat, misalnya larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan
hari Sabtu, kemudian perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sama manusia dan seterusnya ya. Silakan kalian amati saja nanti. Kalau dalam kitab-kitab Allah sama Injil sama Al-Quran dibagi ke dalam pokok ajarannya terbagi ke dalam lima ajaran. Yang pertama akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan mengesahkan Allah dan meyakini malaikat Allah. Ya, silakan ingat lagi tentang rukun iman saja, itulah yang sama. Ya. Kemudian yang kedua akhlak ataupun budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Jadi ini berkaitan dengan ilmu fikih. Yang keempat muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Jadi hablum minan nas, ya hablum minan nas. Dan yang kelima tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang umat terdahulu. Kemudian slide berikutnya adalah ini dalil nakli ya, dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya ini An-Nisa ayat 136. Ya, An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan yang turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah dan hari kemudian, sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. IS An-Nisa ayat 136. Itu salah satu dari nafinya. Nah, kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan, memiliki toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penamaan, sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Kemudian meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada dirinya. Sudah selesai itu materinya ya. Nah, nanti secara berkelompok saya akan membagikan sebuah LK ya, lembaga kerja peserta didik ya. Tugasnya nanti akan saya bagikan ya. Pak. Selanjutnya mari kita amati dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Dan kemudian nanti saya akan membagikan LKPD ya. Di sana ada tugasnya ya, tercantum di sana tugasnya. Sebelum dibagikan mari kita simak amati tentang dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita pelajari bersama tentang dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang adanya kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Dalam Al-Quran diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Tugas kalian adalah
mengisi lembar kerja peserta didik. Ya. Perintahnya di sini adalah oleh kalian dicatat ulang, ya, catat ulang Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, kemudian tulis artinya, dan kemudian nanti oleh kalian per kelompok diskusikan makna ataupun kandungannya. Ya, saya bagikan setiap kelompok, ya. LK-nya ini, ya. Silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit lah. 20 menit harus selesai. Kemudian tiap kelompok nanti ada perwakilan presentasi ke depan untuk membacakan Al-Qur'annya, kemudian artinya dan kandungannya. Silakan disampaikan nanti, ya, tiap kelompok perwakilannya. Baiklah, ya. Tadi Bapak memberikan sebuah tugas LKPD ke tiap kelompok. Sudah selesai belum? Sudah. Ya. Silakan presentasikan. Mau yang mana dulu? Silakan. Ayo, silakan. Oke, Tian, silakan. Depan, Tian. Dari kelompok 3, ya. Silakan. Silakan presentasikan hasilnya. Iya, depan. Di depan aja. Assalamualaikum. Sebelah sana, sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad ballagha lam ba'ida. Dan artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, maka kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan kemudian maka sesungguhnya orang itu adalah sesat segala kandungan. Ayat 130. Ayat ini secara khusus menerangkan keadaan orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, beriman kafir yang dalam hati dalam kekafiran, Allah tidak akan menjadi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Fatian. Oke, baiklah. Barangkali di antara kalian ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok mana? Namanya siapa? Silakan. Dari kelompok 2. Yang keras. Nama saya Rizky. Saya ingin bertanya, apa fungsi kitab bilang Allah dalam kehidupan sehari-hari? Fungsi kitab kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, barangkali ada di kelompok yang lainnya ada yang mau menanggapi? Enggak? Oke, silakan. Dari kelompok mana? Saya dari kelompok 3, nama saya Reni. Pedoman dalam kehidupan pribadi, pedoman dalam mencari petunjuk dalam kehidupan. Gitu. Oke, terima kasih. Barangkali dari kelompok yang lain ada lagi yang tanggapan? Ada nggak? Oke, beri aplaus buat kelompok 3.
akhirnya alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Sebelum penutupan, izinkan Bapak bertanya kepada kalian, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian puas? Berikanlah satu alasan. Silakan. Siapa namanya, Neng? Reni, silakan. Alasannya apa? Karena saya bisa memahami kitab-kitab yang wajib diketahui. Insya Allah saya dan teman-teman bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Dan tugas untuk kalian di rumah ya, nanti kalian harus meresum materi iman kepada kitab-kitab Allah, lebih diperdalam lagi kajiannya ya. Dan yang terpenting adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana Al-Quran memerintahkan salah satu kitab yang harus diamalkan ya, yang harus dipercayai dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Allah